Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dosen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas data warehouse OLAP. Kami anggota kelompok 3 beranggotakan Cici Sumartini, Tias Morwati, Stephen G, Yuda Pratama, Yuri Tis Saramasari akan mempresentasikan tugas data warehouse OLAP dengan dosen pengampu Novidian Natasha dengan sistem informasi kelas 601 tahun ajaran 2025 tahun 2026. Pertama, saya ingin menjelaskan untuk bab 1, kebutuhan mendesak untuk pergudangan data. Perusahaan menghadapi persaingan ketat yang membutuhkan informasi strategis untuk meningkatkan probabilitas dan mengambil keputusan. Namun sering terjebak dalam krisis informasi karena data yang terkumpul sulit diakses atau diolah menjadi wawasan berguna. Sistem informasi seperti manajemen inventaris atau penjualan dirancang untuk transaksi harian tidak mampu mendukung analisis kompleks, query historis, atau integrasi data lintas departemen. Data warehouse hadir sebagai solusi dengan misalkan pemrosesan analitis dari sistem transaksional, menyediakan data terpusat, terintegrasi, dan historis untuk analisis tren, agregasasi data, serta pelaporan strategis dengan memungkinkan integrasi data lintas sumber dan waktu. Data warehouse mengubah data mentah menjadi wawasan andal yang mendukung keputusan jangka panjang, ekspansi pasar, dan adaptasi di lingkungan bisnis yang kompleks. Selanjutnya izin bahas bab 2, yaitu data warehouse blok bangunan. Data warehouse dirancang untuk analisis strategis dengan ciri terpisah dari sistem operasional, berorientasi subjek, terintegrasi, menyimpan data historis, dan stabil. Terbangunnya bisa via pendekatan top-down, yaitu repository besar, atau bottom-up, tetapi solusi optimal adalah conformer data mart yang terstandarisasi. Komponen utamanya meliputi sumber data, proses tagging, penyimpanan, analisis OLAP, metadata, dan manajemen. Metadata menjadi kunci untuk pahami hubungan data. Data warehouse memungkinkan analisis histori, pelacakan tren, dan keputusan berbasis data yang andal. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas bab 3 dengan judul Data Warehouse Konsep Utama. Data warehouse saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis modern. Ini bukan hanya sekedar penyimpanan data, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengubah sejumlah besar data transaksi menjadi informasi strategis yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi data warehouse yang sukses tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan manajemen proyek yang cermat. Dan yang terpenting, pengembangan data warehouse harus didorong oleh kebutuhan bisnis yang spesifik, bukan sekedar karena adanya teknologi baru yang menarik. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa tren penting dalam dunia data warehousing. Data warehouse terus berkembang dan kini mampu menyimpan data transaksi yang sangat detail. Pasar data warehousing juga semakin matang ditandai dengan konsolidasi di antara para vendor. Selain itu, kita melihat adanya peningkatan fokus pada integrasi data warehouse dengan teknologi lain yang digunakan perusahaan, seperti sistem ERP, CRM, dan platform web. Beberapa tren utama yang patut diperhatikan termasuk munculnya kebutuhan untuk menangani data multitype, penggunaan visualisasi data yang lebih interaktif, pemanfaatan proses paralel untuk meningkatkan kinerja pengembangan alat query yang lebih canggih, dan pemanfaatan teknologi agen. Sekarang kita akan beralih ke bab 4 yang membahas tentang perencanaan penting. Perencanaan yang tepat adalah hal yang krusial dalam proyek data warehouse. Tanpa perencanaan yang baik, proyek beresiko tinggi mengalami kegagalan. Ada beberapa pertimbangan utama yang harus kita pikirkan dalam tahap perencanaan. Pertama, kita perlu menilai dengan seksama nilai dan harapan yang ingin dicapai dari data warehouse. Kedua, kita harus melakukan penilaian risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Ketiga, kita perlu memilih pendekatan yang tepat antara top-down, membangun repository data yang besar dan terpusat, atau bottom-up, membangun data mart yang lebih kecil dan spesifik.
Dan yang keempat, kita harus memutuskan strategi apakah akan membangun sendiri solusi data warehouse atau membeli solusi yang sudah ada. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan pemilihan vendor yang tepat. Apakah akan menggunakan satu vendor tunggal atau memilih best of breed dari berbagai vendor. Dan bab 4 selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen efektif. Dalam proyek data warehouse, penting untuk dipahami bahwa proyek data warehouse memiliki karakteristik yang berbeda dari proyek sistem OLTP, Online Transaction Processing, yang biasa kita temui. Oleh karena itu, struktur tim yang terdefinisi dengan baik, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas menjadi sangat penting untuk kesuksesan proyek. Beberapa peran penting dalam tim proyek data warehouse meliputi manajer proyek, sponsor eksekutif, analis bisnis, arsitek data warehouse, dan administrator database. Secara keseluruhan, keberhasilan proyek data warehouse sangat bergantung pada faktor-faktor seperti adanya dukungan yang kuat dari manajemen puncak, partisipasi aktif dari pengguna bisnis, dan pengelolaan resiko proyek yang efektif. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Tias Nurwati. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai bab 5 dan bab 6. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bab 5 tentang desain phishing data warehouse. Sebelumnya saya jelasin, ya, apa sih desain phishing data warehouse? Yang merupakan tahap dalam pembangunan data warehouse yang berfokus pada bagaimana sih data disimpan secara fisik di dalam sistem basis data untuk memastikan performa yang optimal dalam pengambilan dan analisis data. Jadi, jika desain logis berfokus pada struktur data secara konseptual, seperti tabel, relasi, dan skema, maka desain fisik berfokus pada aspek teknis implementasi, seperti pemilihan indeks, partisi, dan format penyimpanan. Adapun tujuan desain fisik data warehouse yaitu untuk meningkatkan kinerja query, mengoptimalkan penyimpanan data, dan mendukung skalabilitas dan pemrosesan data dalam jumlah besar. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah desain fisik, yaitu yang pertama ada standarisasi, yang tujuannya untuk meningkatkan keterbacaan, dokumentasi, dan pemeliharaan sistem, yang manfaatnya untuk memudahkan tim developer dan analis dalam memahami struktur data dan mengurangi risiko kesalahan saat melakukan querying. Kemudian yang kedua ada perencanaan aggregate, yaitu membuat tabel ringkasan yang tujuannya untuk mengurangi beban query terhadap tabel fakta besar dengan menyimpan hasil agresi yang sudah dihitung sebelumnya, di mana mempunyai manfaat untuk mempercepat laporan dan dashboard dan mengurangi beban komputasi. Yang ketiga yaitu partisi skema data, yang tujuannya untuk meningkatkan performa akses data dan manajemen penyimpanan. Adapun di sini ada jenis partisi secara horizontal untuk membagi tabel berdasarkan baris, misalnya dia per tahun. Kemudian yang jenis vertikal yaitu untuk memisahkan kolom yang sering digunakan dari kolom yang jarang dipakai. Yang keempat yaitu clustering dan indexing, yang tujuannya untuk meningkatkan kecepatan akses data dengan mengatur urutan data dan menyediakan indeks untuk kolom penting, yang manfaatnya untuk performa query meningkat drastis untuk kolom yang sering digunakan dalam pencarian atau filter. Kemudian ada struktur penyimpanan. Bentuk penyimpanan termasuk file sementara. Tujuannya untuk mewujudkan semua keputusan desain fisik ke dalam bentuk kode SQL DDL. Ini kesimpulan dari langkah-langkah desain fisik ini yaitu untuk fondasi penting dari performa dan skalabilitas data warehouse dengan perencanaan yang matang dari aspek penamaan hingga struktur.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembagian tabel atau partisi, di mana sebuah opsi yang tersedia bagi database administrator atau DBA untuk membantu mereka mengefisiensikan area-area kinerja utama database, termasuk menyeimbangkan proses I/O, pengurangan contention, perbaikan SQL, statement, dan bahkan availabilitas data. Dari teknik pembagian tabel ini, eh, menja- pembagiannya menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan metode yang pertama ada range partisi, yaitu untuk memecahkan data berdasarkan rentang nilai pada kolom tertentu, biasanya kolom waktu. Keunggulannya ideal untuk data historis dan mudah diarsip dan dikelola per periode waktu. Yang kedua yaitu hash partisi, yaitu untuk membagi data berdasarkan hasil fungsi hash dari suatu kolom. Data tersebar secara acak namun seimbang ke dalam beberapa partisi, sehingga memiliki keunggulan distribusi data yang merata, cocok untuk beban kerja paralel, dan tidak bergantung pada nilai urut. Yang ketiga yaitu metode komposit, yaitu menggabungkan dua metode partisi, misalnya rank hash atau rank list, untuk kontrol lebih baik dan performa optimal, sehingga keunggulannya kombinasi lebih fleksibel dan efisiensi, sehingga berguna untuk sistem dengan volume besar dan kebutuhan pencairan kompleks. Yang terakhir yaitu metode list partisi, yaitu untuk memecahkan data berdasarkan nilai-nilai tertentu yang eksplisit disebutkan, sehingga keunggulannya cocok untuk data dengan kategori tetap atau terbatas dan mempermudah analisis berdasarkan kategori. Jadi kesimpulannya, desain fisik ini berfokus pada optimalisasi struktur penyimpanan data agar performa akses dan data meningkat dan sistem tetap fleksibel terhadap perubahan. Sehingga proses ini mencakup standar penamaan, agregasi, partisi, indexing, hingga penciptaan skema fisik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu proses ETL atau Extract Transform Loading, di mana pertama ada tahap ekstrak. Mengambil data dari berbagai sumber operasional, hanya data yang relevan dan berguna yang diambil. Adapun prosesnya yaitu mengakses dan membaca data dan menyalin data mentah ke staging area atau area penampungan sementara. Kemudian ada tahap transform atau transformasi data, mengatasi perbedaan format dan inkonsistensi antara berbagai sumber data. Contoh dari transformasi ada pembersihan data untuk menghapus duplikat, memperbaiki format tanggal, atau mengatasi nilai nol. Kemudian ada penggabungan data untuk menggabungkan beberapa sumber atau tabel menjadi satu. Ada perhitungan ulang, misalnya menghitung total penjualan atau diskon. Kemudian ada standarisasi untuk menyesuaikan format. Ada validasi data untuk memastikan bahwa data sesuai dengan aturan bisnis. Jadi pada tahap ini, data mulai dibentuk agar sesuai dengan skema data warehouse. Yang ketiga ada tahap cleansing atau pembersih data untuk menjamin kualitas data dengan memperbaiki atau menghapus data yang hilang atau missing, data yang salah atau typo, inkonsistensi antara sumber data, dan konflik data antar sistem. Yang keempat yaitu load, pemindahan ke data warehouse. Memindahkan data yang telah dibersihkan ke data warehouse dan menggunakan tools seperti Oracle Warehouse Builder. Adapun ada metode full load untuk memuat semua data sekaligus, biasanya dilakukan secara awal. Kemudian ada incremental load, memuat hanya data yang berubah atau bertambah sejak terakhir. Jadi dia lebih efisien. Adapun tujuan dan hasil proses ETL atau Extract Transform Loading yaitu
untuk menggabungkan, memproses, dan menyimpan data relevan untuk dianalisis. Yang kita harapkan hasilnya data historis, rangkum, konsisten, dan sesuai dengan struktur data warehouse. Diharapkan juga ETL ini menyerap 50-70% waktu dan usaha dalam proyek data warehousing. Demikian penjelasan saya bab 5 dan bab 6. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bab selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya untuk dimulai dari bab 7. Ini terkait komponen arsitektur. Nah, jadi komponen arsitektur ini di data warehouse ada 3. Yang pertama itu untuk pengambilan data, kedua penyimpanan data, dan yang terakhir itu untuk penyampaian informasi. Nah, kalau di breakdown di masing-masing poinnya, untuk pengambilan data ini kaitannya erat dengan proses ETL yang mungkin sudah dijelaskan ya secara detailnya oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, jadi di komponen pertama ini penting untuk memerhatikan proses untuk pengambilan datanya. Ini untuk contoh dari komponen pengambilan data itu adalah suatu perusahaan e-commerce menggunakan proses ETL untuk menggabungkan data transaksi dari berbagai platform penjualan online dan offline, sehingga dapat dianalisis secara terpadu. Nah, dilanjut dengan komponen yang kedua, yaitu penyimpanan data. Yang sebelumnya data dikumpulkan, sekarang disimpan. Jadi komponen penyimpanan data ini pun penting. Nah, data warehouse itu juga menyimpan metadata. Metadata adalah tentang data secara sederhana, yaitu berfungsi sebagai panduan untuk memahami struktur, asal, dan aturan data. Metadata memudahkan pengguna dan sistem dalam mengelola dan mengakses data. Nah, contohnya itu suatu rumah sakit menyimpan data pasien, rekam medis, dan hasil laboratorium dalam data warehouse yang memungkinkan analisis tren, kesehatan, dan efektivitas pengobatan. Komponen yang ketiga atau yang terakhir itu penyampaian informasi. Setelah datanya dikumpulkan dan disimpan, maka komponen yang penting selanjutnya yaitu untuk penyampaian informasi. Di sini ada 3 poin penting, 3 poin. Yang pertama itu terkait query tools. Nah, query tools sendiri sih kaitan eratnya biasanya setiap RDBMS itu memiliki toolsnya masing-masing. Seperti contohnya SQL Management Studio, ini produknya SQL Server, MySQL Workbench, ini bawaannya juga MySQL, dan yang untuk Oracle, ini ada Oracle SQL Developer. Kemudian reporting tools ini ada 3 ya, 3 yang sering dipakai, itu Tableau, Microsoft Power BI, juga Google Data Studio. Yang terakhir terkait OLAP, ini ada SSAS, Oracle OLAP, dan IBM Cognos TMI. Oke, ini selain komponen tadi, ada juga komponen pendukung seperti source data atau berbagai sistem operasional yang menjadi sumber data. Kemudian data staging area, tempat sementara untuk membersihkan dan transformasi data. Nah, jadi di proses ETL sebelumnya itu akan ada biasanya proses untuk menyimpan dulu ke staging data area, karena disitulah akan melakukan transformasi terlebih dahulu sebelum nantinya disimpan di data warehouse. Kemudian poin ketiga, management and control. Ini sistem yang mengelola proses ETL dan memantau kesehatan data warehouse. Ini seperti tools untuk memonitoring data warehouse. Oke, selanjutnya ini untuk bab 8 terkait infrastruktur sebagai fondasi untuk data warehouse. Jadi arsitektur data warehouse tidak akan berjalan optimal tanpa infrastruktur yang memadai. Infrastruktur itu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang menjadi fondasi fisik dan operasional. Oke. Sebelum penjelasan lebih dalam, ini kan ada kemiripan ya kata-kata terkait arsitektur dan infrastruktur. Nah, ini kita dibedakan. Yang pertama untuk arsitektur itu
Secara pengertiannya, desain konseptual dan logis yang menggambarkan bagaimana data warehouse dibangun dan berfungsi. Nah, sedangkan infrastruktur adalah komponen fisik dan perangkat lunak yang menjalankan arsitektur tersebut seperti server storage, sistem operasi, dan jaringan. Jadi secara sederhana arsitektur itu adalah sebuah konsep atau konseptual, sedangkan infrastruktur itu komponen fisik dan perangkat lunak. Seperti itu. Selanjutnya, dari rangkuman buku di bab 8 ini, yaitu terkait komponen instruktur fisik. Ada hardware, operating system, dan network komponen. Nah, untuk masing-masing penjelasannya, hardware ini server yang kuat dan storage yang besar diperlukan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Contohnya perusahaan telekomunikasi menggunakan server dengan kapasitas tinggi untuk menangani data pelanggan dan jaringan. Kemudian ada operating system, ya ini seperti Linux, Windows Server, dan network komponen. Ini infrastruktur jaringan yang cepat dan andal untuk menghubungkan berbagai komponen data warehouse dan pengguna. Kemudian ada faktor penting dalam infrastruktur ini. Yang pertama ada skalabilitas. Infrastruktur harus mampu menangani pertumbuhan data dan jumlah pengguna. Ya, jadi dengan skalabilitas ini, poin pentingnya itu ketika memang nantinya suatu data itu waktu ke waktu akan lebih banyak, lebih cepat masuk. Nah, itu perlu diperhatikan bahwa infrastruktur yang dibangun ini memungkinkan untuk menskalabilitaskan infrastrukturnya. Kemudian dukungan vendor dan kompatibilitas. Ya, ini dukungan vendor ini penting karena terkadang untuk infrastruktur yang dibangun ini kan gabungan dari beberapa produk. Nah, mungkin jika kita bisa menemukan dukungan vendor yang memang memahami arsitektur sehingga kita tidak perlu menanyai ke beberapa produk kita yang berbeda-beda brand, tapi cukup ke satu vendor, mungkin dari vendor lah yang nantinya akan menanyakan ke brand-brand pada produk di infrastruktur kita. Yang ketiga itu keandalan dan keamanan. Infrastruktur harus menjamin ketersediaan data dan melindungi dari ancaman keamanan, seperti serangan cyber dan kehilangan data. Nah, ini untuk contoh kasusnya, atau bisa dibilang ini contoh bagaimana infrastruktur untuk membangun suatu e-commerce. Ya. Untuk spek hardware-nya ini menggunakan server Dell PowerEdge dengan storage SSD dan SHN untuk penyimpanan data transaksi dan pelanggan. Softwarenya menggunakan Microsoft SQL Server, SSIS untuk ETL. Ya, jadi ini kalau dilihat dari softwarenya ini produk Microsoft semua. SSIS, Power BI juga produk Microsoft. Kemudian untuk jaringan kecepatan 10 GB per second dengan VPN untuk keamanan akses remote. Untuk cloud-nya menggunakan Amazon Redshift untuk analisis data besar dan Amazon S3 untuk penyimpanan data mentah. Ya, Amazon S3 biasanya disimpan untuk menyimpan data unstructured juga ya. Untuk keamanannya firewall, enkripsi data, jadi di penyimpanan datanya mungkin perlu dienkripsi terlebih dahulu untuk lebih secure, dan role based access. Jadi untuk melindungi data pelanggan, jadi orang-orang yang bisa mengakses harus dibatasi. Hanya orang-orang tertentu lah yang bisa mengakses data-data sensitif. Dan yang terakhir ini ada contoh kasusnya yang seperti tadi, setelah diterapkan dengan infrastruktur tersebut, perusahaan dapat mengelola data dalam jumlah besar secara efisien. Karena kita tadi sudah melihat beberapa infrastrukturnya ya, komponen-komponennya seperti server yang dipakai, software, jaringan, terus produk cloud yang dipakai, ada keamanan firewall juga. Jadi dengan infrastruktur yang tepat memungkinkan skalabilitas itu akan bisa mengikuti pertumbuhan bisnis. Kebutuhan analitik pun akan terpenuhi. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bab 9.
Peran penting metadata. Mengapa metadata penting? Metadata dalam gudang data berisi jawaban atas pertanyaan tentang data di gudang data. Di bawah ini beberapa list definisinya. Data about the data, table of contents for the data, catalog for the data, data warehouse atlas, data warehouse roadmap, data warehouse directory, glue that holds the data warehouse contents together, tongs to handle the data, and the nerve center. Elemen metadata menggambarkan entitas bernama pelanggan yang berada di gudang data. Metadata menjelaskan semua aspek yang berkaitan dengan data di gudang data secara lengkap dan tepat. Kebutuhan kritis dalam data warehouse. Untuk menggunakan data warehouse, untuk membangun data warehouse, dan juga untuk mengelola data warehouse. Siapakah yang membutuhkan metadata? Masing-masing bagian dari metadata dibutuhkan oleh dua kelompok orang, yaitu pengguna akhir dan IT, yaitu pengembang dan administrator. Cara menyediakan metadata. Metadata yang sama atau salinan asli dari subset yang relevan harus tersedia untuk setiap alat. Pertimbangkan sumber-sumber untuk metadata sebelum kita memeriksa tantangannya. Persyaratan metadata. Menangkap dan menyimpan data, ragam sumber metadata, integrasi metadata, standarisasi metadata, mengatasi berbagai revisi, menjaga sinkronisasi metadata, pertukaran metadata, dukungan untuk pengguna akhir. Tantangan untuk manajemen metadata. Setiap alat perangkat lunak memiliki metadata kepatutannya sendiri. Jika Anda menggunakan beberapa alat di gudang data Anda, bagaimana Anda dapat merekonsiliasi formatnya? Tidak ada standar yang diterima di seluruh industri untuk format metadata. Lalu terdapat klaim yang saling bertentangan mengenai keuntungan dari repositori metadata yang terpusat dibandingkan dengan kumpulan penyimpanan metadata yang terpecah-pecah. Tidak ada metode yang mudah dan dapat diterima untuk meneruskan metadata di sepanjang proses saat data bergerak dari sistem sumber ke area pementasan, dan setelah itu ke penyimpanan gudang data. Mempertahankan kontrol versi metadata secara seragam di seluruh gudang data adalah membosankan dan sulit. Kemudian, dalam gudang data besar dengan banyak sistem sumber, menyatukan metadata yang berkaitan dengan sumber data dapat menjadi tugas yang sangat besar. Anda harus berurusan dengan standar, format, konvensi penamaan data, definisi data, atribut, nilai, aturan bisnis, dan unit ukuran yang saling bertentangan. Anda juga harus mengatasi penggunaan alias yang sembarangan dan mengimbangi aturan validasi data yang tidak memadai. Bab 10. Prinsip-prinsip pemodelan dimensi. Keputusan desain. Pertama, memilih proses. Memilih subjek dari paket informasi untuk rangkaian pertama struktur logis yang akan dirancang. Memilih butir, menentukan tingkat detail untuk data dalam struktur data. Kemudian, mengidentifikasi dan menyesuaikan dimensi. Memilih dimensi bisnis seperti produk, pasar, waktu, dan lain-lain, yang akan dimasukkan ke dalam rangkaian struktur pertama dan memastikan bahwa setiap elemen data tertentu dalam setiap dimensi bisnis sesuai satu sama lain. Memilih fakta. Memilih metrik atau unit pengukuran seperti unit penjualan produk, penjualan dolar, pendapatan dolar, dan lain-lain, yang akan disertakan dalam set struktur pertama. Kemudian, memilih durasi database. Menentukan seberapa jauh ke masa lalu Anda harus mencari data historis. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok 3, Data Warehouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.